Seringkali kita sebagai makhluk sosial menginginkan adanya tempat di mana kita ada, bahwa mereka senang akan adanya kehadiran kita. Namun, apakah adanya sesuatu ketakutan, sesuatu keinginan untuk terus bersama orang lain itu adalah hanya sebuah anxiety atau kecemasan yang kita tahu selama ini? Apa itu anxiety? Apa itu kecemasan? Anxiety atau kecemasan ini adalah sesuatu emosi atau sebuah emosi yang susah untuk mereka kendalikan, untuk seseorang kendalikan, dan mereka merasakan akan adanya cemas sekali ketika mereka merasakan anxiety ini. Mereka akan cemas mungkin saat ada di tempat umum, mereka akan sangat sulit mengontrol kecemasan mereka ini. Kemudian apakah benar? Apakah iya bahwa ketakutan-ketakutan itu selama ini hanyalah sebuah anxiety atau ada hal lain yang membuat orang-orang ini ada lagi yang takut-takut lagi atau ada sebuah kecemasan lainnya. Nah, selamat pagi teman-teman semuanya, saudara-saudara sekalian. Saya Florentina Shirley Indari Tanismawati. Pada hari ini saya akan mengangkat materi tentang adanya apa sih itu anxiety dan apakah ada hal lain yang mengatakan bahwa orang-orang saat mereka merasakan ketakutan itu mereka hanya langsung mengatakan anxiety saja. Apakah ada hal lain? Nah, hal lainnya adalah yaitu attachment. Apa itu attachment? Attachment menurut Torres et al. Tahun 2012 adalah sebuah ikatan yang afektif yang terus bertahan, yang ditandai oleh adanya kecenderungan mereka atau seseorang untuk mencari dan merasakan atau memelihara kedekatan antara mereka dengan orang lain, dan mereka merasakan bahwa mereka tidak mau ditinggalkan oleh orang lain. Mereka merasakan bahwa kalau misalkan mereka ditinggalkan oleh orang lain, maka mereka tidak bisa melakukan apapun. Mereka akan merasakan takut, kegelisahan, atau anxiety yang tadi. Namun kapan attachment ini bisa terjadi? Kapan attachment ini bisa muncul? Attachment ini bisa muncul ketika mereka merasakan sebuah tekanan atau saat mereka stres, saat mereka ke-pressure. Dalam artian ke-pressure mungkin saat mereka sendiri, ataupun pada umumnya yang sering terjadi pada orang-orang adalah saat mereka ke-pressure saat ada di ruang-ruang umum atau lingkup-lingkup umum atau di masyarakat sosial. Kemudian apakah attachment ini hanya tunggal atau hanya satu? Tidak, yang pastinya attachment ini mempunyai beberapa jenis. Nah, ada beberapa jenis attachment, yaitu ada 4 jenis attachment. Yang pertama adalah secure attachment, kemudian disorganized attachment, avoidant attachment, dan juga ada anxious attachment. Apa itu keempat jenis-jenis ini? Apa itu secure attachment? Apa itu anxious attachment? Mari kita akan membahas satu persatu. Oke, yang pertama, kita masuk pada secure attachment. Apa itu secure attachment? Secure attachment adalah sebuah relasi atau sebuah kemampuan untuk membangun kebersamaan bersama dengan orang lain. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki sifat atau jenis secure attachment ini memiliki banyak waktu atau memiliki banyak kesempatan untuk mereka bisa bersama dengan orang lain. Maksudnya dalam artian adalah jika mereka misalnya contohnya pada sebuah hubungan, orang yang pada hubungan mempunyai secure attachment ini akan langgeng atau hubungannya akan bertahan lebih lama karena mereka memiliki perasaan yang senang dan nyaman sejak mereka kecil, sejak mereka masih usia dini, sejak mereka masih kanak-kanak, sehingga mereka mampu untuk mendapatkan validasi dan rasa kepercayaan yang cukup tinggi. Misalnya teman-teman, saudara-saudara yang melihat ini, misalkan kepercayaan mereka atau kepercayaan kalian sudah dihancurkan sejak kalian kanak-kanak, sejak kalian kecil. Kemudian apakah nanti dampaknya untuk saat kita sudah dewasa? Kemudian apa dampaknya ketika perbedaan antara dampak ketika saat kita kecil, kepercayaan kita masih dijaga, validasi kita masih terjaga, dan ketika kita membedakan dengan orang-orang yang dari anak-anak mereka sudah tidak memiliki kepercayaan. Maksudnya dalam tidak memiliki kepercayaan adalah kepercayaan mereka sudah tidak baik, atau mereka sudah merasakan bahwa mereka itu sendiri. Mereka merasakan bahwa mereka sudah tidak dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Kepercayaan yang tinggi di sini maksudnya bisa mungkin juga adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri seseorang itu berbeda-beda pastinya. Ada kepercayaan dirinya yang tinggi, ada juga kepercayaan dirinya yang terendah, atau ada yang kadang-kadang percaya diri, kadang-kadang tidak percaya diri, seperti itu. Yang pada intinya secure attachment ini bisa membawa orang ini pada hubungan yang sehat dan bisa bertahan dengan lama. Kemudian yang kedua adalah avoidant attachment. Apa itu avoidant attachment? Avoidant attachment itu bisa terjadi karena adanya mereka merasakan
kecemasan, mereka merasakan diabaikan, mereka merasa diremehkan oleh orang lain, yang itu bisa membuat kegagalan menjalin hubungan yang jangka panjang bersama dengan orang lain. Berbeda dengan secure attachment tadi itu bisa membuat mereka pada hubungan yang jangka panjang. Tetapi pada avoidant attachment ini, kenapa mereka bisa membuat suatu kegagalan untuk bisa bertahan lama dengan jangka yang panjang untuk pada suatu hubungan? Itu terjadi pada yang pertama tadi ya. Yang pertama tadi mereka bisa merasakan adanya mereka diremehkan, mereka dijauhkan, mereka merasa tidak pede, mereka merasa adanya diabaikan dan diremehkan, sehingga mereka memiliki kegagalan-kegagalan. Mereka sudah ada memori-memori yang jelek di kepala mereka, di ingatan mereka, di memori mereka, dan itu bisa mengakibatkan di attachment mereka nantinya. Tetapi orang-orang yang memiliki avoidant attachment ini juga memiliki kelebihan, tetapi perlu diingat bahwa kelebihan ini juga bisa menjadikan sebuah kelemahan dari diri mereka sendiri. Nah, kelebihannya adalah mereka memiliki rasa kemandirian yang cukup tinggi dan kuat, atau bahkan sangat tinggi bisa saya katakan, sebab mereka itu merasa kesulitan untuk dekat dan percaya kepada orang lain. Lalu, kenapa saya bisa menyimpulkan bahwa kelebihan mereka ini bisa menjadi sebuah kekurangan juga untuk mereka? Ya, itu karena kalau misalkan mereka merasakan kemandirian yang sangat tinggi, yang sangat kuat, mereka akan nantinya susah untuk bersosialisasi, seperti yang sudah dijelaskan pada awal tadi apa penyebabnya avoidant attachment itu. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang merasakan bahwa teman-teman memiliki kemandirian yang cukup tinggi dan merasa bahwa kalian tidak butuh siapapun lagi, kita bisa, kayak kalian merasa saya bisa melakukan semuanya sendiri tanpa bantuan orang lain, dan itu sudah masuk ke dalam kelemahan maksud saya. Karena apa? Karena pada situasi seperti ini, seperti yang sudah saya bicarakan tadi sejak awal, bahwa kita adalah makhluk sosial. Manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri. Bahkan kalau misalkan mereka berdiri sendiri, saya pastikan mereka akan terus meminta, atau bahkan tetap pasti ada suatu saat nanti mereka membutuhkan orang lain. Tapi saya yakin pada orang-orang yang memiliki avoidant attachment ini, memiliki sifat avoidant attachment ini, tidak menutup kemungkinan untuk mereka meminta bantuan kepada orang lain, karena yang pastinya mereka pasti akan membutuhkan orang lain yang sama seperti secure attachment tadi. Baik, kemudian teman-teman, yang ketiga adalah anxious attachment. Anxious attachment itu apa sih teman-teman? Anxious attachment ini ditandai dengan adanya takut akan penolakan. Nah, ini takut akan penolakan itu pasti banyak orang-orang memikirkan hal-hal seperti itu. Takut akan penolakan, takut akan ditolak. Entah itu takut akan ditolak oleh gebetan atau pasangan, takut akan ditolak oleh organisasi, atau saat mereka berkumpul-kumpul bersama teman-teman, mereka takut akan ditolak. Nah, mereka juga akan ketergantungan nih sama orang-orang lain dan membutuhkan validasi dari orang banyak. Contohnya misalnya teman-teman, ini saya pernah membaca sebuah artikel yang menyatakan bahwa orang yang selingkuh itu memiliki kecenderungan membutuhkan validasi yang banyak dari orang lain. Mengapa seperti itu? Karena yang pertama adalah orang yang selingkuh itu tidak cukup dengan satu validasi orang tertentu. Seperti contohnya, laki-laki merasakan bahwa dirinya ganteng, lalu mereka menanyakan itu kepada pasangannya, tapi mereka belum puas dengan validasi itu, dan akhirnya cowok tersebut melakukan adanya selingkuh. Mereka selingkuh dengan cewek lain, dan mereka mendapatkan validasi lagi bahwa dia ganteng, bahwa dirinya ganteng, bahwa dirinya tuh tampan, bijaksana, dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi mereka belum merasakan validasi yang cukup kuat, dan mereka selingkuh lagi, kemudian seperti itu, kemudian seterusnya seperti itu, sampai mereka merasakan validasi yang cukup kuat untuk dirinya. Tapi teman-teman, terlepas dari contoh-contoh yang selingkuh tentang tadi itu, anak-anak atau orang-orang yang memiliki anxious attachment ini pada akhirnya mereka akan berpikir kalau mereka harus menjaga perasaan orang lain, dan mereka cenderung akan menjadi ketergantungan dengan orang lain. Seperti itu adalah anxious attachment. Nah, jenis selanjutnya yang keempat adalah disorganized attachment. Disorganized attachment ini memiliki perilaku
yang tidak konsisten, dan orang-orang ini cenderung kesulitan mencari orang lain. Apa penyebabnya dari disorganized attachment ini? Kenapa mereka bisa melakukan sebuah perilaku yang tidak konsisten, atau bahkan mereka tidak, atau sulit mereka merasakan kepercayaan dari orang lain, mendapatkan kepercayaan dari orang lain, bahkan mereka juga sulit untuk percaya sama orang lain. Kenapa seperti itu? Alasannya adalah yang pertama seperti ini contohnya teman-teman. Yang pertama, alasannya penyebabnya bisa terjadi karena adanya trauma masa kecil. Yang kedua, adanya pengabaian dari orang-orang sekitar. Mereka diabaikan dari orang-orang sekitar mereka. Dan yang ketiga, adanya pelecehan. Bagi orang-orang yang sulit percaya kepada orang lain, yang sebenarnya orang dewasa seharusnya bisa membuat mereka nyaman, justru mereka akan merasakan sebuah kecemasan, mereka akan merasa takut berada di sekitar orang-orang. Nah, itu tadi teman-teman 4 jenis adanya attachment. Yang pertama adalah secure attachment, yang kedua adalah avoidant attachment, yang ketiga adalah anxious attachment, dan yang keempat adalah disorganized attachment. Oke teman-teman semua, mungkin teman-teman semua sudah merasakan adanya attachment, sudah mengerti apa itu attachment, dan juga sudah mengerti jenis-jenis attachment, yaitu ada 4 tadi ya teman-teman. Dan teman-teman, sekarang saya akan mengajak teman-teman kepada attachment di dewasa madya. Apa itu dewasa madya? Dewasa madya atau juga disebut adalah masa dewasa pertengahan. Nah, masa dewasa pertengahan ini juga disebut sebagai setengah baya atau paruh baya. Nah, usianya sekitar berapa? Usianya adalah sekitar 40 sampai dengan 60 tahun. Itu adalah usia dari dewasa madya. Kemudian adanya ciri-ciri dewasa madya. Ciri-ciri dewasa madya yang pertama itu adalah menurunnya kemampuan reproduksi. Kemudian yang kedua adalah menurunnya daya tarik seksual. Yang ketiga, meningkatnya rasa kesepian. Dan yang keempat, munculnya rasa cemburu. Jadi bukan hanya remaja saja yang merasakan cemburu dan merasakan kesepian. Di akhir-akhir ini sedang adanya tren bahwa remaja-remaja sekarang itu merasakan kesepian. Merasakan kesepian karena mereka tidak mempunyai pasangan, merasakan kesepian karena mereka dijauhi oleh teman-temannya, dan lain sebagainya. Tetapi di dewasa madya, dalam arti mereka merasa kesepiannya ini bukan karena pasangan, kebanyakan bukan karena pasangan, dan juga cemburunya juga bukan karena pasangan. Tetapi ada hal lain yang membuat mereka merasa kesepian dan juga cemburu. Apakah itu? Pada umur-umur atau usia-usia di dewasa madya ini mereka merasakan kesepian karena yang pertama, biasanya orang-orang ini sudah ditinggalkan oleh anak-anaknya. Seperti contohnya, anak-anaknya mungkin ke kuliah, mereka merantau, kemudian juga mungkin ada yang sudah menikah. Kemudian mereka cemburu akan apa? Mereka juga masih bisa cemburu akan pasangannya. Mereka juga masih bisa cemburu akan umur di usia di bawah mereka yang masih bisa melakukan segala hal. Atau pada di Indonesia ini contohnya. Di Indonesia ini orang-orang yang sudah 50 tahun ke atas itu sudah tidak bisa bekerja, atau bahkan mereka sudah tidak bisa, ya istilahnya sudah tidak ada lowongan pekerjaan yang terbuka untuk mereka di atas 50 tahun. Usia-usia di dewasa madya juga masih menginginkan rasa bahwa mereka ingin mengeksplor lebih dalam atau lebih jauh mengenai kehidupan-kehidupan. Mungkin pada saat mereka masih usia muda, mereka masih kurang itu mengeksplor kehidupan-kehidupan. Nah, yang sudah lebih beranjak dewasa, itu mereka juga masih ingin mengeksplor, teman-teman. Karena pada di usia-usia ini, mereka sudah merasakan adanya teknologi canggih, dan mereka masih ingin merasakan teknologi yang canggih itu dengan adanya sebuah eksplorasi yang membuat mereka kepo, mereka FOMO juga apa yang terjadi, yang ada di kehidupan kita selama ini. Tapi yang sedang kita bicarakan saat ini adalah soal attachment atau kelekatan. Namun, bagaimana adanya attachment atau kelekatan di dewasa madya ini? Kalau kita berbicara attachment atau kelekatan pada bayi atau pada masa kecil, itu biasanya masih soal hubungan anak-anak dengan orang tuanya. Namun bagaimana dengan hubungan-hubungan yang kelekatan pada dewasa madya ini? Nah, attachment yang ada pada masa dewasa madya ini itu lebih cenderung kepada hubungan dengan pasangan dan juga orang lain. Pada attachment di dewasa madya, ada orang yang merasa mereka memiliki secure attachment, dan juga mereka ada yang memiliki anxious attachment. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai 4 jenis attachment, pada orang yang ada pada secure attachment ini merasa nyaman dan merasa senang,
merasa suka dalam sebuah hubungan. Sementara orang yang memiliki anxious attachment itu merasa gugup dalam sebuah hubungan. Bahkan tidak jarang orang-orang yang memiliki sifat anxious attachment ini menganggap bahwa lebih baik mereka tidak mempunyai pasangan. Contohnya pada secure attachment. Pada situasi secure attachment, orang-orang kan merasa senang, merasa bahagia mereka dalam suatu hubungan. Dan mereka biasanya orang-orang dewasa media ini senang bersosialisasi pada orang-orang yang bersifat secure attachment. Mereka meskipun sudah beranjak dewasa, usianya sudah tidak muda lagi, tetapi mereka masih tetap merasakan keinginan bersosialisasi. Dan mereka juga biasanya adanya sebuah hubungan dengan pasangannya itu langgeng ya teman-teman. Kemudian bagaimana dengan orang dewasa muda yang mempunyai sifat anxious attachment? Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini tidak menyukai lagi adanya sosialisasi. Mereka bahkan merasakan senang karena di usia-usia sekarang ini mereka biasanya cenderung lebih sering di rumah sendirian daripada mereka harus bersosialisasi dengan orang-orang lain. Biasanya mereka hanya menghabiskan waktu dengan pasangannya jika mereka mempunyai pasangan. Tetapi biasanya kalau misalkan sedari awal mereka tidak memiliki pasangan, ya sudah, itu bahkan mereka sangat senang merasakan hal itu karena orang-orang yang memiliki sifat anxious attachment ini tidak mau adanya hubungan dengan orang lain bahkan. Lalu apa dampaknya adanya sebuah attachment di dewasa media ini? Dampaknya ini bisa dilihat dari adanya sebuah hubungan dengan orang lain. Jika orang mempunyai attachment yang baik, maka hubungannya akan stabil. Akibatnya mereka akan merasakan sebuah kebebasan, yang mereka akhirnya tidak ada rasa kecemasan atau rasa curiga pada pasangannya. Hubungan tersebut bisa dibilang hubungan yang sehat, karena tidak adanya rasa curiga dan khawatir akan pasangan satu dengan yang lain. Selain itu, attachment juga bisa menjadi sebuah solusi atau bisa menjadi sebuah penyelamat ketika hubungan sedang dilanda masalah. Secara garis besarnya, attachment yang baik dalam sebuah hubungan itu akan membuat mereka lebih bahagia secara mental dan juga fisik. Itulah teman-teman attachment yang ada pada dewasa media. Dan bagaimana jika kita menanamkan attachment yang baik dalam diri kita? Karena attachment yang baik itu akan membuat kita merasa lebih bebas, merasa lebih sehat secara fisik dan juga mental. Terima kasih atas segala bentuk perhatian yang kalian berikan kepada saya pada hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera.